Presiden Joko Widodo membeberkan sejumlah hal dalam sidang tahunan MPR 2023, salah satunya peran Pak Lurah dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan namanya sering dibawa-bawa sejumlah politisi dalam manuver politik. Selain itu Jokowi juga mengaku tak masalah dengan sebutan tolol hingga Fir'aun yang disematkan ke dirinya. Ada apa di balik curhatan Jokowi di sidang tahunan MPR kali ini? Kita akan mengulasnya dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Muldoko dan pakar komunikasi politik Gun-Gun Haryanto. Selamat sore Pak Muldoko dan juga Mas Gun-Gun. Ya, selamat sore Mbak Arifana. Selamat sore Pak Muldoko. Selamat sore Mas Gun-Gun. Saya mau ke Pak Muldoko terlebih dahulu. Pak Muldoko, di awal pidatonya Presiden langsung menggas begitu ya, menegaskan bahwa dirinya bukan lurah tapi presiden. Presiden juga menegaskan, kalau kata-katanya saya sebutkan nih, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan juga ketua koalisi partai, dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres serta cawapres itu adalah parpol dan koalisi parpol. Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Pertanyaan saya nih Pak Mul, apakah kemudian pernyataan Presiden ini mengacu ke tuduhan keterlibatan dirinya merestui Golkar dan PAN mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Ya, itu kalau saya melihat itu sebenarnya ice breaking saja dari Bapak Presiden sebelum memasuki substansi dalam pidato kenegaraan. Ini penting karena mudah diingat biasanya oleh masyarakat. Yang kedua, bahwa pernyataan tentang lurah, istilah lurah itu menurut saya sih hadirnya dari para relawan dulu ya. Kenapa itu diksi itu melekat ke beliau? Karena beliau adalah seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat dan beliau sangat memahami berbagai persoalan masyarakat. Nah, itu akhirnya terbawa sampai dengan saat ini. Dan ini menjadi seolah-olah ya diksi itu melekat kepada beliau sudah seperti itu. Tetapi tadi sudah dinyatakan bahwa beliau bukan seperti itu dalam konteks politik yang lebih besar ya. Beliau menyatakan saya ini bukan ketua partai politik. Oke. Ini sangat clear ya. Berikutnya tentang positioning sebagai presiden, beliau berharap bahwa netralitas itu tetap berjalan karena beliau sangat concern dengan pekerjaan yang dihadapi saat ini. Baik. Untuk menuntaskan agar projection target dari proyek nasional strategis itu bisa terlampaui dengan baik. Sehingga Presiden sebenarnya curhatannya itu jangan membebani saya gara-gara politik praktis. Sehingga ini nanti akan mengganggu efektivitas dari pemerintahan. Baik. Itu berikutnya yang ketiga adalah curhatan itu lebih melihat juga fenomena sosial yang berkembang saat ini. Ya, beliau dikatakan ini itu dan seterusnya. Ini sebuah fenomena yang juga perlu segera diluruskan oleh Bapak Presiden. Karena apa? Ini terjadi polusi budaya bangsa ini. Baik. Lama-lama kalau dibiarkan, wah, semakin jauh dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Itu sehingga awal-awal diingatkan oleh Bapak Presiden, kita membangun ini masih punya punya waktu yang panjang menuju negara maju. Kalau kita hanya dilibatkan dengan persoalan-persoalan yang seperti ini, tidak produktif. Itulah kira-kira intinya. Oke, Pak Muldoko, saya akan lebih jauh lagi ya. Di sini beliau mengatakan bahwa saya sudah paham nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan kampanye belum mulai, foto saya sudah banyak dipasang di mana-mana, tapi bukan foto saya sendirian. Ada yang di sebelahnya bareng capres. Ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ini Pak Muldoko, apakah pernyataan Presiden ini mengacu ke foto baliho Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto yang banyak tersebar di mana-mana dan Presiden merasa saat ini dijadikan tameng begitu? Kenapa sih itu posisi Bapak Presiden begitu punya magnet ya? Siapapun menggunakan gambar Bapak Presiden itu positioningnya memang sangat tinggi ya. Karena apa? Karena di tengah lingkungan yang tidak menentu saat ini
Indonesia masih sangat eksis, keberhasilan beliau sangat luar biasa. Berikutnya lagi, ya, trust dari publik yang begitu tinggi di dalam survei 78,82. Ini sebuah positioning yang sangat tinggi, sehingga kalau menggunakan Pak Jokowi gambarnya aja itu memang memiliki makna dalam perpolitikan itu, dalam mempengaruhi publik ya agar memilih saya, anggaplah begitulah ya dalam gambar itu gitu. Itu bukan Jadi ekspresi memang kekesalan ya Pak Muldoko ya? ya sebenarnya ya untuk disampaikan kepada publik begitu. Jadi bukan ekspresi kekesalan presiden begitu. Dikait-kaitkan mendukung Ya. capres tertentu, dituduh Sebenarnya kan mengarahkan partai-partai Presiden sudah tertentu mengatakan, untuk mendukung capres mengatakan tertentu. nggak apa-apa. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah jangan para pimpinan partai politik itu membebani presiden dengan hal-hal yang seperti itu. Karena presiden tetap fokus kepada pemerintahan ini, kepada bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada publik dan mengejar target ini, mengejar harus selesai proyek-proyek nasional strategis ini pada 2024, sehingga jangan seolah-olah itu menjadi membebani presiden begitu. Ini yang juga poin penting yang perlu sampaikan gitu. Ya, saya mau ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, apakah kemudian Anda melihat ini memang ekspresi kekesalan presiden karena dikait-kaitkan merestui capres tertentu, atau bagaimana Anda melihatnya? Karena ini frontal sekali ya, disampaikan di awal paragraf pertama ataupun pernyataan pertama pada saat pidato kenegaraan. Ini tidak biasa dilakukan oleh presiden. Oke, kalau kita menyimak betul ya pernyataan Pak Jokowi di pidato tadi itu kan ada 3 bagian. Bagian pertama opening itu bicara soal konteks rivalitas jelang 2024. Kemudian content of message ya, isi pesan yang banyak sekali mengelaborasi. Misalnya soal bonus demografi, soal international trust ya. Kemudian juga banyak evidence base, basis-basis pembuktian. Kita bahas yang pertama dulu nih Mas. Yang coba dielaborasi. Nah, fokus pada yang pertama, di bagian pertama itu memang pasti berdasarkan intensi, berdasarkan niat. Kenapa itu ditaruh di awal? Karena ini kan memang konteks yang sangat relevan terkait dengan resonansi atau gaung ya, perbincangan soal Pilpres yang kerap kali menarik nama Pak Jokowi sebagai pribadi dan nama Pak Jokowi sebagai presiden dalam pusaran ya rivalitas kontestasi elektoral jelang 2024. Saya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi mencoba untuk menjadikan opening itu semacam klarifikasi sebetulnya. Bahwa di satu sisi iya ada semacam fenomena yang merebak se-Nusantara sekarang ini menjadikan Pak Jokowi sebagai reference power ya atau kekuatan rujukan yang kemudian dilekatkan dengan sosok-sosok tertentu yang berpotensi maju ya di 2024. Sebut aja banyak political publicity atau publisitas politik yang memanfaatkan wajah sekaligus positioning Pak Jokowi ya saat ini sebagai presiden yang aktif tentu dengan kuasa politik yang ada pada dirinya untuk kemudian memunculkan politik asosiatif dengan figur-figur yang kemudian berkepentingan menaikkan elektabilitasnya karena tahu betul bahwa ya approval rating Pak Jokowi tinggi dan berharap ada shifting, ada pergerakan arus pemilih ke sosok tertentu sehingga kemudian mengidentikan dukungan Pak Jokowi lewat beragam publikasi dan publisitas begitu. Jadi itu bentuk klarifikasi presiden ya? Kalau menurut Anda Menurut saya, atas tuduhan-tuduhan mengarahkan partai tertentu ke capres tertentu. Iya, ini di satu sisi klarifikasi bahwa memang secara normatif presiden tidak punya wewenang untuk kemudian masuk ke wilayah yang sebenarnya domain partai politik. Tetapi di sisi lain bahwa seluruh kekuatan politik real ya pasti menghitung Pak Jokowi sebagai satu di antara kingmaker menentukan di 2024 begitu. Sehingga kemudian di
itu selain klarifikasi nampak ada benang merah juga bahwa seolah-olah kemudian juga Pak Jokowi menunjukkan banyak orang yang kemudian ingin memosisikan Pak Jokowi berada dalam politik asosiatif ya dengan figur tertentu yang ingin maju itu, sehingga kemudian ini menjadi pesan bahwa Pak Jokowi memang sedang dalam posisi menjadi kekuatan rujukan dari beberapa kekuatan yang bertarung gitu kira-kira. Iya. Oke, saya mau ke Pak Muldoko lagi. Pak Muldoko, selain tadi bicara soal Pak Lurah ya, Presiden Jokowi tadi juga mengatakan bahwa posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan orang. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Dan sebagai pribadi Pak Jokowi menerima saja begitu. Apakah kemudian ini mengacu ke pernyataan hinaannya Rocky Gerung yang menuding presiden? Kalau sebagai presiden beliau melihat ini sebuah fenomena sosial yang perlu disikapi. Disikapi oleh semua dari kita bangsa Indonesia ini. Kita demokrasi sudah seperti ini, tetapi bukan berarti tercerabut dari akar budaya kita. Kita memiliki nilai-nilai luhur budaya yang harus tetap terjunjung dengan baik, dengan apa itu semangat yang sama bahwa demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi yang sembarangan kan begitu. Nah, beliau melihat itu. Karena apa? Karena tidak ingin nanti akan terjadi, kalau tidak diingatkan, akan terjadi anarkis sosial. Beda antara demokrasi dengan anarkis itu sangat-sangat tipis loh. Hati-hati. Untuk itu awal-awal diingatkan dengan baik. Sebenarnya, aku ingin lebih mendalami, lihatlah Presiden pada saat beliau berbicara waktu pidato kenegaraan sangat santai, rileks, tenang. Maknanya apa? Maknanya Presiden sangat memahami berbagai persoalan bangsa. Yang kedua, beliau tahu persis bagaimana memecahkan persoalan ini. Tidak hanya sampai di situ, beliau juga berani menentukan capaian-capaian dengan target-target yang kadang-kadang kita para menterinya kaget. Kok berani kita menentukan target seperti itu? Di antara target stunting, kita harus 2024 itu harus 14%. Padahal berangkat dari awalnya 37%. Inilah keberanian Bapak Presiden. Kalau Presiden berani seperti itu dan semua tahapan-tahapannya berjalan dengan baik dengan strategi yang sangat jitu. Ya. Beliau mengatakan tadi itu dalam pidato jelas itu strateginya. Yang pertama strateginya adalah bagaimana persoalan sumber daya manusia diperbaiki, dibenahi dengan sebaik-baiknya. Berikutnya akselerasi pembangunan infrastruktur, berikutnya reformasi birokrasi agar memberikan pelayanan yang terbaik, berikutnya regulasi harus dibenahi agar ada kepastian. Dan yang ketiga transformasi ekonomi. Semua itu data-datanya sangat real, hasilnya sangat clear, jelas, bisa dibaca, bisa dipahami oleh semuanya. Pertanyaannya, sebenarnya yang bodoh itu siapa? Kan begitu aja gampangnya. Oke, jadi tadi pernyataan Presiden bukan bentuk ekspresi kemarahan atau kejengkelan karena merasa dihina ya? Bukan, tapi lebih mengingatkan, hati-hati bangsa ini. Ya, hati-hati. Karena kalau ini dibiarkan, didiamkan, maka menuju anarkis sangat-sangat mudah begitu. Tapi meskipun tadi Presiden mengatakan itu, tidak ada langkah hukum yang akan diambil oleh Presiden ya? Secara pribadi beliau nggak akan melakukan langkah hukum, tetapi sebenarnya secara sosial masyarakat telah menghakimi itu. Oke, Pak Muldoko, saya harus tanya satu lagi, ini penting karena tadi Pak Jokowi mengatakan bahwa ada yang bilang memang kenapa dengan international trust yang tinggi, rakyatnya kan makannya nasi, international trust nggak bisa dimakan, ya memang nggak bisa begitu ya, sama seperti jalan tol nggak bisa dimakan. Apakah ini memang sindiran kepada pihak oposisi yang mengkritik pembangunan jalan tol di eranya Pak Jokowi? Memang nggak bisa dimakan jalan tol, tapi bisa mencari makan dengan baik. Dengan adanya jalan tol, masyarakat Indonesia akan lebih mudah mencari makan. Karena apa? Semua pergerakan menjadi mudah, mobilitas manusia mudah, mobilitas barang mudah, mobilitas jasa mudah. Sehingga apa? Kemudahan-kemudahan itu secara langsung dan tidak langsung dinikmati. Dan di situ menghasilkan nasi. Kan begitu.
Juga demikian dengan trust internasional yang semakin tinggi karena Presiden diberikan kepercayaan menjadi pemimpin G20 dan ASEAN. Maknanya apa? Indonesia bisa menjadi alternatif, ya, rujukan bagi dunia internasional. Itu. Oke. Jadi jangan memaknai sesuatu itu sangat simplicity, sangat sederhana. Baik. Itu sungguh tidak logis itu. Jadi hasil, kalau Mas Gunggun tadi mengatakan resultante dari apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden inilah yang secara langsung dan tidak langsung dinikmati oleh masyarakat. Berupa apa? Berupa kesejahteraan. Itu. Oke, baik. Terima kasih Kepala Staf Kepresidenan Dr. Muldoko. Silakan Pak Muldoko, kalau ingin meninggalkan saya akan lanjut dulu dengan Mas Gun-Gun ya. Mas Gun-Gun, tadi kalau menurut Pak... Ya, siap. Terima kasih Pak Muldoko. Mas Gun-Gun, tadi kalau menurut Pak Muldoko, ini sebetulnya bukan ekspresi kemarahan, tapi Presiden ini mengingatkan begitu ya kepada masyarakat supaya tetap menjaga budaya kita, tetap santun. Demokrasi boleh ada, tapi tetap harus ada sopan santunnya, begitu, ada etikanya. Kalau Anda sendiri melihat, apakah ini sebetulnya ekspresi kejengkelannya Presiden karena dihina atau apa? Karena disampaikan di pidato kenegaraan loh, menanggapi hinaan terhadap dirinya. Ya, ini panggung besar menurut saya, Nana, untuk menyampaikan semacam ekspresi ya, yang kemudian diwakili oleh pesan yang disampaikan ke khalayak luas. Sebagai manusia tentu ya ada sisi-sisi humanis bahwa Presiden pasti dalam banyak hal tersinggung dengan banyak pihak ya. Tetapi memang itu konsekuensi dari jabatan publik ya. Maksud saya setiap saat pasti akan mendapatkan kritik dari mulai yang soft dibalut dengan diksi yang halus dan ilmiah atau berbasis data sampai yang mungkin kasar ya, asertif, bahkan mungkin juga bisa liar. Ini berarti menjawab hinaannya Rocky Gerung ya? Panggung ini, ya, menurut saya menjawab hinaannya Rocky Gerung ya menurut Anda? Iya, menurut saya satu tidak menyebut subjek ya, yang artinya orang per orang, tapi memang bisa kita lihat misalnya kritik yang dilontarkan pada Jokowi kan hampir diklarifikasi semua tadi ya, soal tol misalnya ya. Kemudian misalnya soal tadi kritik bahwa dia dianggap tidak pintar, pelangap-pelongo, itu kan banyak sekali diucapkan oleh bukan hanya Rocky Gerung menurut saya, tapi juga oleh banyak netizen, bahkan juga banyak pesan di macam-macam sosial media. Dan bagi saya sih begini ya, di satu sisi ya pernyataan ini kan pernyataan yang mungkin sekaligus menjadi ekspresi simbolik ya, ekspresi simbolik Pak Jokowi ya sebagai individu, tetapi kemudian karena posisinya sebagai presiden dia punya yang disebut dengan momentum untuk kemudian menyampaikan ekspresi itu di politik kenegaraan melalui pidato kenegaraan yang bisa didengarkan oleh banyak pihak. Kenapa? Karena diliput oleh begitu banyak media. Dan sampailah pesan itu ke khalayak luas. Menurut saya begitu sih. Ya. Tapi ini bukan ekspresi kemarahan ya kalau menurut Anda ya? Ekspresi kejengkelan gitu bukan ya? Nah, menurut saya orang equalitarian itu tidak menunjukkan itu di muka publik kan. Kan Pak Jokowi orang equalitarian style tuh ya. Orang yang kemudian gaya komunikasinya kecenderungannya itu tidak terlalu to the point. Kalaupun saya marah ya banyak di panggung belakang loh. Di panggung depan menurut saya dia akan memolesnya, dia akan membingkainya dengan diksi-diksi yang menunjukkan bahwa dia tetap berada dalam ketenangan, kontrol dirinya. Baik. Terakhir tadi dalam pidatonya menarik sekali bahwa Presiden mengatakan kalau bisa ini yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas. Apakah kemudian pernyataan tentang pemimpin harus lari maraton ini ditujukan untuk Ganjar Pranowo? Anda melihatnya begitu? Saya lihat ini ada pesan implisit menarik di bagian closing nih Nana, bahwa di bagian akhir pernyataan ini kan bicara soal dari segala macam prestasi itu ujungnya bahwa harus ada keberlanjutan kira-kira ya kan, harus ada pemimpin berani, harus pemimpin pengambil resiko gitu ya, yang kemudian ini diibaratkan ini bukan lari sprint, ini lari maraton ya, artinya memang bukan short term tapi lebih long term gitu ya. Nah artinya memang sepertinya Pak Jokowi semakin menggarisbawahi pentingnya yang disebut dengan continuity atau keberlanjutan. Ada semacam prakondisi di
rekomendasi akhir pidato kenegaraannya itu untuk kemudian Indonesia akan jauh lebih bisa maju menjadi Indonesia emas, menuju Indonesia emas dengan bonus demografi gitu ya, 68% penduduk usia produktif ya, kemudian juga dengan macam-macam tadi prestasi yang sudah diupayakan ditampilkan dalam narasi, kemudian ujungnya apa? Ya tentu dibutuhkan pemimpin yang bisa persisten, bisa konsisten, bisa berani sebagai pengambil resiko untuk mengambil ketidakpastian dan ketidaknyamanan ini untuk menjadi peluang pembangunan di masa mendatang. Tapi ini keberlanjutan ini arahnya kemana? Karena ada kata-kata lari maraton ini. Udah 2 kali diucapkan pada saat pertemuan Pemret dan tadi di pidato kenegaraan. Ini nggak ditujukan ke salah satu capres ya? Menurut saya sih ada 2 orang yang kemudian politik asosiatifnya kan. Ya Pak Prabowo dan Ganjar. Tapi yang suka lari maraton? Prabowo dan Ganjar. Ya, Bahasa saya nggak tahu. lo konteksnya seingat gimana? saya sebagai pelari Pak Ganjar juga belum pernah lari maraton. Oke. Ya di Borobudur itu dia juga tidak lari maraton tuh ya. Jadi memang ini ditujukan ke 2 orang capres yang mengusung keberlanjutan program-programnya Pak Jokowi ya? Tidak spesifik ke salah satu ya? Tidak spesifik. Oke, baik. Terima kasih sekali pakar komunikasi politik Mas Gun Gun Haryanto atas analisisnya. Sehat selalu Mas Gun Gun. Sama-sama Nana. Assalamualaikum.